Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pecinta sejarah, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca 60 Sirah Sahabat. Hari ini kita masuk ke sahabat yang kelima, yaitu Abdullah bin Umar, simbol ketekunan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Teman pecinta sejarah semua, selamat menyimak. Di usianya yang sudah renta, ia bercerita, "Saya sudah berbaiat kepada Rasulullah. Sampai hari ini, saya belum menyalahi sumpah itu. Saya tidak pernah bersumpah setia kepada orang yang memicu kekacauan. Saya juga tidak membangunkan orang mukmin dari tempat tidurnya." Ini gambaran singkat kehidupan laki-laki soleh yang diberi usia lebih dari 80 tahun. Ia memulai hubungan dengan Rasulullah dan dengan Islam sejak berusia 13 tahun, ketika menyertai ayahnya pergi ke Perang Badar. Berharap bisa diterima sebagai pasukan yang diberangkatkan ke Badar. Akan tetapi ia ditolak karena usianya belum mencukupi. Sejak saat itu, bahkan beberapa waktu sebelumnya ketika ia menemani ayahnya hijrah ke Madinah, hubungan anak yang cepat dewasa ini dengan Rasulullah dan Islam sudah dimulai. Sejak saat itu hingga ia wafat pada usia lebih dari 85 tahun, akan kita dapati bahwa dia adalah laki-laki yang tekun beribadah dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Pendiriannya itu tidak sedikit pun bergeser, sumpah setianya tidak pernah ia ingkari. Keistimewaan yang dimiliki Abdullah bin Umar sangat banyak dan sungguh memikat. Ilmunya sangat luas, rendah hati, teguh pendirian, dermawan, soleh, tekun beribadah, dan sungguh-sungguh dalam meneladani Rasulullah. Semua keistimewaan inilah yang menempa dan membentuk kepribadian yang istimewa dan luar biasa. Kepribadian yang bersih dan jujur. Dari ayahnya, Umar bin Khattab, ia telah belajar banyak kebaikan. Dan bersama ayahnya, ia berguru kepada Rasulullah tentang semua kebaikan dan keagungan. Seperti ayahnya, ia telah mencapai puncak keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena itulah, kesetiaannya mengikuti jejak langkah Rasulullah sangat menakjubkan. Apapun yang dilihatnya dilakukan Rasulullah, maka ia akan menirunya apa adanya. Misalnya, Rasulullah SAW pernah melakukan sholat di suatu tempat, maka Ibnu Umar melakukannya juga di tempat itu. Rasulullah pernah berdoa di suatu tempat dengan berdiri, maka Ibnu Umar berdoa di tempat itu dengan berdiri. Rasulullah pernah berdoa di suatu tempat dengan duduk, maka Ibnu Umar berdoa di tempat itu dengan duduk. Rasulullah pernah menghentikan untanya di tengah perjalanan lalu turun dan sholat 2 rakaat, maka Ibnu Umar melakukan hal yang sama di tempat yang sama. Di suatu tempat di kota Mekah, sebelum Rasulullah turun dari untanya, tiba-tiba unta tersebut berputar 2 kali, bukan atas perintah penunggangnya. Setelah itu Rasulullah turun dari unta lalu sholat 2 rakaat. Suatu ketika Ibnu Umar melewati tempat itu. Ia memutar untanya 2 kali. Setelah itu ia turun dari untanya dan sholat 2 rakaat. Ia lakukan seperti yang dilakukan Rasulullah. Itibanya kepada Rasulullah dalam bentuk seperti ini sempat membuat kagum Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ia pernah berkata, "Tidak seorang pun yang ittiba kepada Rasulullah melebihi ittibanya Ibnu Umar." Ia dikaruniai usia panjang yang ia isi dengan kesetiaan penuh kepada Rasulullah. Hingga orang-orang soleh yang hidup semasa dengannya berdoa, "Ya Allah, jangan Engkau panggil Ibnu Umar selama aku masih hidup, agar aku bisa meneladaninya, karena aku tidak melihat orang lain yang serupa dengan Rasulullah selain dia." Perhatiannya yang mendalam terhadap setiap perilaku Rasulullah menjadikannya sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Hanya hadis-hadis yang ia hafal betul, huruf demi huruf, yang ia sampaikan ke orang lain. Orang-orang yang hidup semasa dengannya berkata, tak seorang pun dari para sahabat Nabi yang lebih berhati-hati dalam menyampaikan hadis, tidak mau menambahi atau mengurangi sedikit pun yang melebihi Ibnu Umar. Ia juga sangat berhati-hati dalam berfatwa. Pernah suatu hari ia ditanya. Ia hanya menjawab, "Aku tidak mempunyai pengetahuan tentang apa yang engkau tanyakan." Orang itu pun meninggalkan Ibnu Umar. Belum jauh orang itu pergi, Ibnu Umar menggesek telapak tangannya tanda gembira seraya berkata sendiri. Ibnu Umar ditanya tentang sesuatu yang tidak diketahuinya, maka ia berkata tidak tahu.
Ia menghindari ijtihad dalam berfatwa karena takut salah, meskipun ia tahu bahwa Islam memberikan satu pahala bagi yang salah dalam berijtihad dan 2 pahala bagi yang ijtihadnya sesuai dengan syariat Islam. Namun kesolehan dan kehati-hatiannya memilih untuk tidak berfatwa. Ia juga menghindar dari jabatan sebagai hakim, padahal saat itu jabatan sebagai hakim adalah jabatan tertinggi. Jabatan yang memberikan kekayaan dan derajat sosial, akan tetapi Ibnu Umar sama sekali tidak membutuhkan kekayaan dan status sosial. Suatu hari ia dipanggil oleh Khalifah Utsman radhiyallahu anhu dan diminta untuk menduduki jabatan hakim agung. Ibnu Umar menolak. Khalifah terus memintanya, namun ia tetap menolak. Khalifah berkata, "Apa engkau melanggar perintahku?" "Sama sekali tidak. Hanya saja yang ku tahu, hakim itu ada 3 macam. Hakim yang memutuskan perkara tidak didasari ilmu, maka dia akan masuk neraka. Hakim yang memutuskan perkara semaunya saja, maka dia akan masuk neraka. Dan hakim yang memutuskan perkara dengan berijtihad dan hasil ijtihadnya tepat, maka ia tidak mendapatkan apa-apa, tidak berdosa dan tidak mendapat pahala. Demi Allah, sungguh aku memohon kepadamu agar aku dijauhkan dari jabatan ini." Khalifah menerima keberatan itu setelah mendapat jaminan bahwa Ibnu Umar tidak akan memberitahukan hal itu kepada siapapun, karena Ibnu Umar punya tempat tersendiri di hati kaum muslimin. Jika orang-orang soleh tahu penolakan Ibnu Umar terhadap jabatan hakim, maka Khalifah tidak akan mendapatkan orang soleh yang mau menjadi hakim. Mungkin ada yang mengira bahwa sikap Ibnu Umar ini tidak tepat. Akan tetapi, Ibnu Umar tidak akan menolak jabatan hakim manakala tidak ada lagi yang layak menjadi hakim. Kenyataannya, selain Ibnu Umar ada banyak generasi sahabat yang soleh. Di antara mereka ada yang terjun di bidang peradilan dan fatwa. Penolakan Ibnu Umar tidak menjadikan tugas peradilan terbengkalai atau dipegang orang-orang yang tidak layak memegang jabatan itu. Ibnu Umar lebih memilih hidup jauh dari hiruk-pikuk dunia dan memilih menyibukkan diri untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Pada saat itu, kaum muslimin semakin maju, kekayaan dan jabatan terbuka luas. Tidak sedikit dari kaum muslimin yang tergoda oleh harta dan jabatan. Ini yang menjadikan beberapa generasi sahabat, termasuk Ibnu Umar, memilih menolak godaan dunia itu dan menjadi teladan dalam kezuhudan. Bisa dibilang Ibnu Umar adalah teman malam dan pendamping waktu sahur. Ia habiskan waktu malam untuk sholat, dan di penghujung malam ia terdengar menangis terseduh-seduh memohon ampun dan beristighfar. Saat remaja ia pernah bermimpi, lalu mimpi itu ditafsiri oleh Rasulullah SAW yang membuat Ibnu Umar menggebu-gebu melakukan qiyamul lail. Apa mimpinya itu? Marilah kita dengarkan bagaimana ia bercerita. Semasa Rasulullah SAW, aku bermimpi seolah-olah di tanganku ada selembar kain beludru. Tempat mana saja di surga yang kuingini, maka beludru itu menerbangkanku ke sana. Aku juga melihat 2 orang mendatangiku dan ingin membawaku ke neraka. Lalu seorang malaikat mencegatnya dan berkata, "Jangan ganggu dia." Maka aku dilepaskan. Saudara perempuanku yang bernama Hafsah menceritakan mimpiku itu kepada Rasulullah. Beliau berkomentar, "Abdullah sangat beruntung jika ia mau memperbanyak sholat malam." Sejak saat itu hingga ia wafat, bertemu Tuhannya, ia tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, di rumah maupun ketika bepergian. Sejak saat itu waktunya ia habiskan untuk sholat, membaca Al-Quran dan berzikir. Ia seperti ayahnya, setiap kali mendengar ayat-ayat Al-Quran, matanya berderai air mata. Ubaid bin Umair pernah berkata, "Aku pernah membacakan ayat berikut kepada Ibnu Umar. Maka bagaimanakah orang-orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi, Rasul, dari tiap-tiap umat? Dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu." Di hari itu, orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai Rasul ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah, dan mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah suatu kejadian apapun. An-Nisa ayat 41 dan 42. Ibnu Umar pun menangis hingga janggutnya basah oleh air mata. Suatu hari ia duduk di antara kawan-kawannya lalu membaca,
Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, maka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? Al-Mutaffifin ayat 1-6. Ia mengulang-ulang ayat ke-6, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan alam semesta, dan air matanya terus mengalir sampai ia jatuh pingsan. Kedermawanan, kezuhudan, dan ketakwaannya bergerak bersama-sama dengan irama sempurna membentuk satu kepribadian mengagumkan dalam diri manusia besar ini. Ia telah banyak memberi karena ia seorang yang sangat dermawan. Yang ia berikan hanyalah yang halal dan yang baik, karena ia seorang yang bertakwa dan soleh. Ia tetap memberi dan tidak takut menjadi miskin, karena ia seorang yang zuhud dan tidak peduli pada dunia. Ibnu Umar termasuk orang yang penghasilannya cukup besar. Ia seorang pedagang yang jujur dan sukses. Tunjangan hidup dari kas negara juga cukup besar. Akan tetapi, semua itu tidak ia simpan untuk memperkaya diri. Ia bagikan hartanya kepada orang-orang miskin. Ayyub bin Wa'il Ar-Rasibi pernah bercerita tentang tunjangan yang diterima oleh Ibnu Umar. Suatu hari aku melihat Ibnu Umar mendapat tunjangan 4.000 dirham dan 1 mantel. Esok harinya aku melihatnya di pasar membeli makanan unta dengan berhutang. Lalu aku pergi menemui keluarganya, menanyakan perihal yang berutang di pasar, padahal kemarin baru mendapat tunjangan 4.000 dirham dan 1 mantel. Mereka menjawab, "Betul, namun malam hari tadi semuanya sudah dibagikan kepada orang-orang yang miskin." Maka Ibnu Wa'il pergi dengan menepukkan satu tangannya ke tangan yang lainnya. Lalu ia pergi ke pasar dan mencari tempat yang agak tinggi. Dari sana ia berteriak, "Hai para pedagang, apa yang kalian lakukan dengan dunia? Lihatlah Ibnu Umar, ia mendapat tunjangan ribuan dirham, lalu semuanya ia bagikan. Keesokan harinya ia membeli makanan untanya dengan berhutang." Memang, seseorang yang gurunya adalah Muhammad SAW dan ayahnya adalah Umar, pastilah seorang yang sangat luar biasa. Kedermawanan, kezuhudan, dan ketakwaan Ibnu Umar adalah 3 sifat yang membuktikan bahwa dia adalah pengikut Muhammad sejati dan seorang anak yang berbakti. Lihatlah bagaimana ia berusaha mengikuti semua perilaku Rasulullah secara sempurna. Ia pernah menghentikan untanya di tempat ia pernah melihat unta Rasulullah berhenti di tempat itu. Ia berharap kaki untanya menginjak bekas telapak kaki unta beliau. Begitu juga dengan baktinya kepada sang ayah. Ketaatan dan penghormatan Ibnu Umar kepada ayahnya menjadi Umar radhiyallahu anhu disegani lawan, dikagumi kerabat dan anak-anaknya. Jadi, tidak masuk akal jika orang yang begitu setia kepada Rasulullah dan begitu taat kepada ayahnya lalu menjadi budak harta. Harta kekayaan memang datang kepadanya berlimpah ruah, tetapi hanya sekedar lewat. Kedermawanannya bukan untuk menyombongkan diri atau mendapat pujian orang lain. Pemberiannya hanya ditujukan kepada orang-orang miskin. Ia jarang makan sendiri. Ia selalu mengajak anak-anak yatim atau orang-orang miskin. Tidak jarang ia menegur anak-anaknya yang menyediakan jamuan untuk orang-orang kaya dan tidak mengundang orang-orang miskin. Ia berkata, "Kalian undang orang-orang yang kekenyangan dan kalian tinggalkan orang-orang yang kelaparan." Orang-orang miskin sangat kenal dengan Ibnu Umar. Mereka telah merasakan kasih sayang dan kebaikannya, maka seringkali menunggu di jalan yang akan dilalui Ibnu Umar. Mereka berharap diajak ke rumahnya. Pendeknya, mereka berkerumun di sekitar Ibnu Umar, seperti kawanan lebah yang mengerumuni bunga untuk mengambil sari madunya. Bagi Ibnu Umar, harta adalah pelayan, bukan majikan. Harta hanya alat untuk mencukupi keperluan hidup, bukan untuk bermewah-mewahan. Harta yang diperolehnya bukan miliknya semata, tetapi juga hak orang-orang miskin. Sifat zuhudnya sangat mendukung kedermawanannya. Ibnu Umar tidak ingin binasa oleh dunia. Keperluan duniawi yang diharapkan hanya pakaian untuk menutupi tubuhnya dan makanan untuk mengganjal perutnya. Seorang temannya yang baru datang dari Khurasan membawa hadiah untuknya berupa pakaian halus dan indah. "Aku bawa baju ini dari Khurasan sebagai hadiah untukmu. Alangkah senangnya diriku melihatmu mengganti pakaian kasarmu itu dengan pakaian halus ini." "Coba lihat," jawab Ibnu Umar, lalu ia menyentuhnya. "Apakah ini sutra?" Sahabatnya menjawab,
Tidak, ini katun. Ibnu Umar mengusapnya sebentar, lalu mengembalikan baju itu kepada sahabatnya. Aku tidak mau. Aku takut pada diriku sendiri. Aku khawatir baju ini akan menjadikanku sombong, dan Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Suatu hari ia diberi hadiah satu wadah berisi penuh. Ia bertanya, "Apa ini?" Orang itu menjawab, "Obat mujarab dari Irak." "Apa khasiatnya?" "Melancarkan pencernaan." Ibnu Umar tersenyum lalu berkata, "Melancarkan pencernaan? Selama 40 tahun ini aku belum pernah makan sampai kenyang." Lihatlah, ia tidak pernah makan sampai kenyang selama 40 tahun. Bukan karena miskin, tetapi karena sikap juhud dan upaya mencontoh Rasulullah dan ayahnya. Ia takut jika pada hari kiamat kelak ia disodori pertanyaan, "Apakah kenikmatan kalian telah kalian habiskan di dunia dan kalian bersenang-senang dengan kenikmatan itu?" Ia sangat sadar bahwa keberadaannya di dunia hanyalah seorang tamu atau seorang musafir yang numpang lewat. Ia pernah berkata, "Sejak Rasulullah wafat, aku tidak pernah membangun tembok atau menanam kurma." Maimun bin Mahran berkata, "Saya masuk ke rumah Ibnu Umar dan menaksir harga barang-barang yang terdapat di sana, berupa ranjang, selimut, tikar, dan apa saja yang ada di rumahnya. Semuanya senilai 100 dirham." Keadaan seperti ini bukan karena Ibnu Umar orang miskin, karena ia berpenghasilan besar. Dan bukan karena ia orang yang pelit, karena ia orang yang sangat pemurah dan dermawan. Semua itu karena zuhudnya terhadap dunia, tidak mau bermegahan, dan selalu ingin dalam kesolehan. Ibnu Umar dikaruniai usia panjang, bahkan sampai hidup di masa pemerintahan Bani Umayyah, saat kekayaan melimpah ruah dan sawah ladang ada di mana-mana. Bahkan rumah-rumah kaum muslimin penuh dengan perabotan mewah, hingga bisa disebut sebagai istana. Namun Ibnu Umar tetap teguh pendiriannya. Ia tetap konsisten dalam kezuhudan dan kesolehan. Jika ditawari kemewahan dunia, ia hanya menjawab, "Aku dan kawan-kawanku telah menyepakati sesuatu. Jika aku menyalahi kesepakatan itu, aku khawatir tidak bisa bertemu dengan mereka." Ia juga memberitahukan kepada kita bahwa ia meninggalkan kekayaan di dunia bukan karena ia tidak mampu mendapatkannya. Lalu ia menadahkan tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa kalau tidaklah karena takut kepadamu, tentulah kami akan ikut berdesakan dengan bangsa kami, orang-orang Quraisy, memperebutkan dunia ini." Benar, seandainya ia tidak takut kepada Allah, tentu ia akan ikut memperebutkan dunia dan ia akan berhasil. Akan tetapi, ia tidak punya keinginan memperebutkan dunia. Bahkan dunia selalu mengejarnya dengan segala rayuan dan tipu muslihat. Adakah yang lebih menarik dari jabatan khalifah? Berkali-kali jabatan itu ditawarkan kepada Ibnu Umar, tetapi ia menolak. Bahkan ia pernah diancam jika tak mau menerimanya. Namun pendiriannya semakin teguh dan penolakannya semakin keras. Hasan radhiyallahu anhu bercerita, setelah Utsman bin Affan terbunuh, sekelompok kaum muslimin menemui Abdullah bin Umar dan berkata, "Engkau adalah seorang pemimpin dan putra seorang pemimpin. Kemarilah agar orang-orang berbaiat kepadamu." Dia menjawab, "Demi Allah, jika bisa, jangan sampai ada setetes darah pun yang tumpah karena aku." Mereka berkata, "Engkau harus bersedia, kalau tidak kami akan membunuhmu di tempat tidurmu." Mereka terus membujuk dan mengancamnya, akan tetapi mereka tidak berhasil. Waktu terus berjalan, kerusakan terjadi di mana-mana. Ibnu Umar tetap menjadi harapan kaum muslimin untuk menjadi khalifah. Akan tetapi dia tetap menolak. Penolakan ini menimbulkan pertanyaan tersendiri yang tertuju pada Ibnu Umar. Namun ia mempunyai alasan. Setelah Utsman radhiyallahu anhu terbunuh, keadaan kaum muslimin semakin memburuk. Meskipun Ibnu Umar tidak berambisi menjadi khalifah, akhirnya ia bersedia memikul tanggung jawab itu dan resikonya. Dengan syarat, semua kaum muslimin setuju dengan kepemimpinannya dan tidak ada satu orang pun yang berbaiat kepadanya karena ancaman.
Syarat yang ditentukan Ibnu Umar tidak mungkin terpenuhi pada saat itu, meskipun ia mendapat tempat tersendiri di hati kaum muslimin karena ketakwaan dan kemuliaannya. Akan tetapi, luasnya daerah dan letaknya yang berjauhan, ditambah lagi pertikaian yang terjadi di antara kaum muslimin, menyebabkan mereka terpecah-pecah. Tidak jarang terjadi pertengkaran di antara kelompok-kelompok itu. Suatu hari seorang laki-laki menjumpainya dan berkata, "Tidak seorang pun yang lebih buruk perlakuannya terhadap umat Muhammad daripada dirimu." Ibnu Umar menjawab, "Mengapa? Demi Allah, aku tidak pernah menumpahkan darah mereka. Aku tidak pernah keluar dari kesatuan kaum muslimin. Aku juga tidak pernah memecah belah mereka." Laki-laki itu berkata, "Seandainya kamu mau menjadi khalifah, tidak seorang pun yang akan menentang." Ibnu Umar menjawab, "Aku tidak suka kalau dalam hal ini seorang mengatakan setuju, sedang yang lainnya tidak." Kemudian peristiwa berkembang sedemikian rupa. Jabatan khalifah dipegang oleh Muawiyah. Kemudian digantikan putranya Yazid bin Muawiyah. Lalu digantikan putranya Muawiyah bin Yazid, atau yang dijuluki Muawiyah kedua. Muawiyah kedua meletakkan jabatan karena tidak begitu tertarik dengan jabatan ini. Sampai detik itu, meskipun Ibnu Umar sudah tua renta, namun kaum muslimin masih berharap kepadanya untuk menjadi khalifah. Khalifah Marwan datang kepadanya dan berkata, "Ulurkan tanganmu, biarkan kami berbaiat kepadamu. Engkau adalah pemimpin kaum muslimin dan putra pemimpin kaum muslimin." Ibnu Umar bertanya, "Apa yang akan kita lakukan terhadap orang-orang wilayah timur?" Marwan menjawab, "Kita gempur mereka hingga mau berbaiat." Ibnu Umar berkata, "Demi Allah, dalam usiaku yang ke-70 ini, aku tidak mau ada seorang muslim pun yang terbunuh karena aku." Marwan pergi sambil mengucapkan sebuah syair. Api kekacauan terus berkorbar. Sepeninggal Muawiyah, kekuasaan berada di tangan yang kuat. Penolakan untuk menggunakan kekerasan dan senjata inilah yang menyebabkan Ibnu Umar tidak ingin ikut campur tangan dan memilih bersikap netral dalam pertikaian bersenjata yang terjadi antara pendukung Ali dan pendukung Muawiyah. Semboyan yang ia pegang adalah kata-kata berikut. "Siapa yang mengajakku, marilah kita sholat, maka aku penuhi. Siapa yang mengajakku, marilah menuju kebahagiaan, maka aku penuhi. Dan siapa yang mengajakku, marilah membunuh saudara sesama muslim dan merampas hartanya, maka aku berkata kepadanya, tidak." Sikap netral dan tidak ikut campur tangan yang dipegang oleh Ibnu Umar bukan berarti ia membiarkan kebatilan merajalela. Seringkali Muawiyah yang saat itu memegang khalifah memberikan berbagai ancaman, bahkan ancaman pancung. Namun Ibnu Umar dengan tenang menjawab, "Seandainya hubungan antara aku dan orang lain hanya sebesar rambut, tidak akan terputus." Suatu hari, Hajjaz adalah panglima perang yang zalim, mudah membunuh saudara sesama muslim. Tampil berpidato, ia berkata, "Ibnu Zubair telah mengubah Al-Quran." Dengan suara lantang Ibnu Umar berseru di hadapannya, "Engkau berbohong, engkau berbohong, engkau berbohong." Hajjaz yang selama ini ditakuti oleh siapapun merasa terpukul mendapat penentangan secara tiba-tiba. Ia melanjutkan ucapannya dan mengancam Ibnu Umar dengan tindakan keras. Ibnu Umar mengangkat tangannya di hadapan Hajjaz. "Jika ancaman itu kau lakukan, maka tidak usah heran, karena kau orang bodoh yang biadab." Meskipun demikian berani dan tegasnya Ibnu Umar, sampai akhir hayatnya ia tidak ingin terlibat dalam pertikaian bersenjata dan menolak untuk berpihak kepada salah satu kelompok yang bertikai. Abul Aliyah Al-Barra berkata, "Pada suatu hari aku berjalan di belakang Ibnu Umar tanpa diketahuinya. Aku dengar ia berbicara kepada dirinya. Mereka menghunus senjata, membunuh saudara sendiri. Mereka berkata, 'Hai Ibnu Umar, berpihaklah kepada kami.' Sungguh sangat menyedihkan." Rasa sesal, rasa pedih memenuhi hatinya saat melihat darah kaum muslimin tumpah oleh saudara mereka sendiri. Sebagaimana yang telah kita ketahui di awal tulisan ini, beliau adalah orang yang tidak membangunkan orang mukmin yang sedang tertidur. Sekiranya ia mampu menghentikan peperangan dan menjaga agar tidak ada darah yang tertumpah, pasti akan dilakukan. Akan tetapi, yang terjadi sangat dahsyat, di luar kemampuannya. Karena itu, ia memilih tidak campur tangan.
Hati kecilnya berpihak kepada Ali radhiyallahu anhu. Diriwayatkan bahwa pada akhir hayatnya ia berkata, "Tiada sesuatu pun yang aku sesali, kecuali mengapa dulu aku tidak berperang di pihak Ali untuk memerangi kelompok pembangkang." Ia menolak berperang di pihak Ali radhiyallahu anhu yang memang berada di pihak yang benar, bukan karena takut mati, tapi karena tidak mau melihat pertikaian dan kekacauan. Ia tidak mau ada peperangan di antara sesama muslim. Ini terlihat dari jawabannya ketika ditanya oleh Nafi, "Hai Abdullah, engkau adalah putra Umar. Engkau sahabat Nabi SAW. Engkau disegani dan dihormati. Apa yang menghalangimu untuk membela Ali?" Ia menjawab, "Allah melarang kita membunuh sesama muslim. Allah berfirman, dan perangilah mereka hingga tidak ada lagi fitnah dan sehingga ketaatan itu hanya untuk Allah." Al-Baqarah 198. Kita telah melakukan itu. Kita telah memerangi orang-orang musyrik hingga ketaatan hanya untuk Allah. Tetapi hari ini, untuk tujuan apa kita berperang? Dulu aku turut berperang. Saat itu berhala-berhala memenuhi Masjidil Haram, hingga akhirnya Allah membersihkannya dari tanah Arab. Sekarang, apakah aku akan memerangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Inilah keyakinan dan pendiriannya. Ia menghindari peperangan, bukan karena takut, tapi karena tidak setuju dengan perang saudara sesama muslim. Ibnu Umar dikaruniai usia panjang hingga mengalami suatu masa di mana wilayah pemerintahan Islam semakin luas. Harta melimpah ruah, jabatan diperebutkan, dan ambisi sulit dipadamkan. Namun, jiwa besarnya dan ruhnya yang suci menjadikan semua itu sebagai lahan latihan untuk semakin zuhud dan soleh. Kepribadian yang sudah terasah dalam periode awal generasi Islam sama sekali tidak goyah. Dengan dimulainya masa pemerintahan Bani Umayyah, pola hidup pun berubah. Suatu perubahan yang tidak dapat dielakkan. Masa itu bisa disebut dengan masa perluasan yang dapat memenuhi semua keinginan, baik keinginan pemerintah, masyarakat, maupun perorangan. Pada saat banyak orang terpukau dengan perluasan dan segala kemegahan yang dihasilkan, Ibnu Umar tetap menjalani hidup dengan kesuciannya. Ia tidak mau sibuk dengan semua kemegahan itu. Ia lebih mengutamakan peningkatan ruhaninya. Ia berhasil menjaga tujuan mulia dari kehidupannya seperti yang ia harapkan, hingga orang-orang yang semasa dengannya melukiskan sebagai berikut. Ibnu Umar telah meninggal dunia, kemuliaannya seperti Umar. Bahkan karena terpesona dengan kemuliaan Ibnu Umar, ada yang berani menganggapnya lebih mulia dari ayahnya. Mereka berkata, di masa Umar banyak orang yang semulia Umar. Namun di masa Ibnu Umar tidak ada orang yang semulia Ibnu Umar. Memang suatu pujian yang berlebihan, namun termaafkan oleh kemuliaan Ibnu Umar. Umar adalah sosok pilih tanding. Tidak seorang pun bisa disejajarkan dengannya, baik di zamannya maupun di zaman sesudahnya. Suatu hari di tahun 73 Hijriah, saat sang surya telah condong ke barat hendak memasuki peraduannya, sebuah kapal keabadian mengangkat jangkar lalu berlayar, bertolak menuju dunia lain, menuju dekapan Tuhan yang Maha Tinggi, membawa seorang manusia yang merupakan cerminan masa penurunan wahyu di Mekah dan Madinah. Dialah Abdullah bin Umar bin Khattab. Generasi sahabat yang paling akhir meninggal adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia meninggal di Basrah, Irak tahun 71 Hijriah. Bahkan ada yang mengatakan tahun 73 Hijriah. Radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar.